Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang arus bolak-balik. Setiap hari kita menggunakan listrik dari PLN untuk mengoperasikan komputer, kemudian TV, radio, kemudian lampu, dan peralatan-peralatan listrik lainnya. Arus yang mengalir pada listrik PLN ini bersifat periodik. Nilainya berubah-ubah, positif, negatif, dan seterusnya. Arus seperti inilah yang dinamakan listrik bolak-balik. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada pokok bahasan arus listrik bolak-balik adalah menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Nah, baik, kita selanjutnya bahwa generator AC ini adalah suatu alat yang menghasilkan listrik arus bolak-balik, di mana generator AC ini adalah suatu generator yang prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Bagaimana prinsip kerjanya sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu pada pokok bahasan tentang induksi elektromagnet, di mana arus yang dihasilkan oleh generator ini adalah arusnya adalah bolak-balik, yaitu bentuk gelombangnya, bentuk arusnya, atau bentuk tegangan listrik atau GGR yang dihasilkan dari suatu generator itu adalah bentuknya bentuk sinusoidal, sehingga tegangannya, besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut adalah V sama dengan PM. PM ini ada tegangan maksimum dikali sin, ya, kali frekuensi sudut, ya, W kali T ditambah fasenya, ya, fase pada saat T sama dengan 0. Pada saat peak maksimum itu pada saat terjadi di puncak di sini, ya. Nah, ini pada saat kondisi tegangannya maksimum. Dan kemudian tegangan maksimum berarti pada saat kondisi di sini pun adalah arusnya arus maksimum. Ya, kemudian di mana ini adalah frekuensi sudut, ya, yang besarnya sama dengan 2 pi kali F, di mana F itu adalah merupakan frekuensi daripada tegangan bolak-balik, sedangkan T itu adalah sama dengan waktu, kemudian theta 0 adalah sudut fase pada saat T sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, perhatikan ke tayang ini, kita akan bahas tentang pasor, ya. Apa itu pasor? Nah, sekarang coba perhatikan bahwa pasor ini adalah merupakan suatu besaran yang mempunyai besar dan arah, ya. Ingat, ini beda dengan vektor, ya, beda dengan vektor. Nah, vektor itu kan suatu besaran yang mempunyai besar atau mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Sama, pasor juga mempunyai besar atau mempunyai nilai dan punya arah, tapi kalau pasor itu adalah arah pasornya selalu berubah-ubah dan perubahannya itu adalah tergantung kepada waktu. Ya, itulah yang membedakan antara pasor dengan vektor, ya. Nah, selanjutnya, pasor itu juga untuk melukiskan tegangan dan arus bolak-balik. Jadi tegangan ataupun arus bolak-balik itu digambarkan atau dilukiskan dengan menggunakan pasor. Nah, panjang atau besar pasor itu menyatakan tegangan, ya, menyatakan tegangan atau arus maksimum. Jadi berapa panjang atau besarnya pasor juga menyatakan besarnya tegangan atau arus maksimum. Kemudian arah pasor itu menyatakan sudut, ya, menyatakan sudut fase daripada gelombang pada saat itu. Nah, sekarang perhatikan yang ada di sebelah kanan, ini adalah gambar dari pasor. Jadi pasor itu sama dengan vektor, itu digambarkan dengan menggunakan tanda panah, ya. Nah, besar dan panjang pasor itu menunjukkan besar dan arah dari besar arus maupun tegangan tegangan bolak-balik ataupun arus bolak-balik. Ya. Kemudian ini fasenya, ya, sudut fasenya itu adalah menunjukkan arah pasornya. Kemudian yang ini ada V, di mana besarnya itu adalah V sama dengan tegangannya adalah V sama dengan pi maksimum kali sin theta, karena sudut
arah atau pasornya itu adalah theta sama dengan W kali T. Nah, selanjutnya, tegangan bolak-balik yang beda fase. Nah, tegangan bolak-balik yang beda fase itu seperti apa? Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah menggambarkan tegangan bolak-balik yang beda fase. Di mana tegangan B ya yang grafik sinusoidalnya yang merah, kemudian tegangan A yang gambar tegangan sinusoidalnya adalah yang kuning, itu terjadi beda fase. Pada saat tegangan di B 0, ya, tegangan di A itu sudah maksimum. Ya, kalau kita lihat ini antara tegangan B dengan tegangan A itu terjadi beda fase 90 derajat, ya. Petanya terjadi beda fase 90 derajat. Atau bisa dikatakan bahwa tegangan B itu ketika 0, ya, diulangi, ketika tegangan B 0, maka tegangan di A itu adalah maksimum. Nah, atau bisa dikatakan bahwa tegangan B itu adalah terlambat daripada tegangan A, atau tegangan A mendahului daripada B, ya. Nah, berapa tegangan A mendahului B? Ya, sebesar 90 derajat, karena pada saat B di 0, A sudah maksimum. Ingat ya, ini tegangan atau arus bolak-balik itu berbentuk sinusoidal, ya. Untuk sinusoidal itu adalah pada saat maksimum itu adalah 90 derajat, ya. Ingat grafik daripada sinusoidal, ini bentuknya begini. Nah, ini pada saat sudut di sini, pada saat maksimum itu sudutnya 90 derajat. Nah, selanjutnya, bagaimana pasornya? Bagaimana cara menggambarkan pasornya untuk tegangan bolak-balik yang beda fase? Kalau kalau B itu sebagai titik acuannya, ya, tegangan B di B itu sebagai titik acuannya, maka yang B ini digambarkannya yang horizontal, ya, karena B sebagai titik acuannya. Kemudian ingat bahwa B itu ketika posisi 0 di A itu sudah mencapai maksimum, maka pasornya antara A dan B itu adalah di sini beda fasenya 90 derajat, ya. Kemudian yang A udah lebih dulu daripada yang B. Nah, ini gambar pasor untuk B sebagai titik acuannya, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau titik A sebagai acuannya? Kalau titik A sebagai acuannya, maka yang gambar horizontalnya itu adalah yang A. Nah, ingat bahwa yang B itu adalah belakangan. Jadi kalau yang B0, yang A sudah 90 derajat, maka ini gambarnya yang B adalah ke bawah arahnya. Ya, karena A mendahului B 90 derajat. Ya, jadi beda fasenya itu 90 derajat. Jadi bagaimana cara menggambarkan pasornya? Itu adalah tergantung kepada titik acuan yang kita ambil, kemudian beda fasenya. Nah, beda fasenya itu berapa? Nah, itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau tegangan bolak-baliknya sepase? Ya, bagaimana cara menggambarkan gambar tegangan bolak-balik yang sepase? Nah, untuk yang sepase ini ada seperti ini. Jadi kalau misalkan tegangan di B masih di 0, maka tegangan di A juga masih di 0. Ketika tegangan B maksimum, ya, di sudut 90 derajat, ya, di sudut 90 derajat maksimumnya, karena bentuknya bentuk sinusoidal, maka tegangan A pun sama di 90 derajat. Ya. Kemudian pada sudut 180 derajat, tegangan A, tegangan B juga di 0, sama-sama. Ya. Nah, ketika tegangannya 270, di sini 270 derajat fasenya. Ketika mencapai fase 270, tegangan A maupun tegangan B juga sama di 270. Ini adalah tegangan bolak-balik yang sepase. Nah, sekarang bagaimana bagaimana cara menggambarkannya, ya, menggambarkan pasornya? Ingat bahwa besar atau panjang pasor itu menunjukkan besar dan besar tegangan, ya. Nah, jadi
kalau kita gambarkan tegangan gambar pasor A dan B itu karena sepase, jadi kemudian kalau yang ini gambarnya ke kanan semua, panjangnya juga sama ya, karena panjang daripada pasor itu menunjukkan besar daripada arus ataupun tegangan ya. Itu. Nah, selanjutnya ini tegangan yang berlawanan fase ya. Bagaimana kalau maaf, yang atas ada tegangan bolak-balik sepase, bagaimana kalau yang berlawanan fase? Nah, gambar yang berlawanan fase, ketika titik A maksimum di tegangan A maksimum, maka tegangan B juga maksimum. Hanya di sini terjadi berlawanan fase ya. Nah, kemudian jadi faktor kedua tegangan itu adalah pada satu garis dan arahnya berlawanan ya. Jadi membentuk sudut 180 derajat. Ini membentuk sudut 180 derajat. Jadi bukan. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana pasornya. Nah, untuk menggambarkan pasornya, nih kalau yang di atas itu kan arah atas itu adalah arah pada sumbu Y positif ya, maka arahnya ke kanan. Ingat, yang ke atas itu adalah positif. Kemudian yang B ini karena arahnya ke bawah berarti arahnya ke kiri karena berlawanan. Ini adalah yang tegangan bolak-balik yang berlawanan fase. Ini adalah cara menggambarkan pasornya. Nah, kemudian baik, kita lanjutkan. Ini ada latihan soal ya, latihan soal bukan soal. Berapa sudut fase ya? Sudut fase nih antara tegang listrik bolak-balik A dengan B. Nih, berapa sudut fasenya? Berarti ditanyakan adalah ini. Berapa sudut fasenya? Penting ditanyakan ini berapa sudut fasenya antara A dan B, kemudian gambarkan diagram pasor ya. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara menggambar diagram pasor untuk A sebagai acuan, kemudian dan B sebagai acuan. Nah, beda fase antara A dan B, antara tegangan A dan B ada 30 derajat. Karena, pi A mencapai titik 0. Jadi yang dilihat adalah yang di sini nih, yang mudah untuk menganalisisnya ada di sini. Jadi, A sudah mencapai titik 0, tapi yang B belum. Ya, ingat bahwa yang putus-putus ini adalah yang A. Ya, untuk memudahkan menganalisisnya, kita ambil yang dikotakan ya, yang pakai kotak ini. Jadi ketika pi A mencapai titik 0, B belum. Ya. Nah, maka pi A mendahului B, pi A ini mendahului B. Nah, itu sebesar 30 derajat ya. Jadi fasenya adalah 30 derajat sudut fasenya. Bagaimana cara menggambarkan diagram pasornya? Kalau A sebagai acuan, maka A yang horizontalnya, kemudian baru yang B ya. B-nya itu adalah 30 derajat ya, karena A sudah 0, kemudian sebelum jadi A 0, kemudian B sudah lebih dari 0 ya. Itu. Jadi pi A mencapai titik 0 sebelum B ya, sebelum B mencapai 0 gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau B sebagai acuan? Nah, B-nya sebagai acuan, maka B-nya yang horizontal. Ya, B-nya yang horizontal. Kemudian antara pasor A dengan pasor B itu terjadi beda fase 30 derajat. Ya, kebalikan dari A sebagai titik acuan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana karakteristik? Jadi kita akan bahas tentang karakteristik nilai arus dan tegangan. Nah, sekarang perhatikan bahwa tegangan arus bolak-balik ya, atau arus tegangan dan arus bolak-balik itu adalah gambarnya berbentuk sinusoidal ya. Nah, ketika mencapai maksimum, ketika di sini nih, ini mencapai maksimum. Jadi akan diperoleh nilai maksimum arus ataupun tegangan itu pada sudut fase 90 derajat, 270, kemudian 360 derajat ya. Nah, kemudian
Tegangan maksimum itu adalah merupakan nilai tegangan listrik bolak-balik ya, nilai terbesar ya. Kalau arus maksimum berarti arus listrik bolak-balik terbesarnya. Jadi pada saat tegangan ataupun arus listrik bolak-balik mencapai maksimum itu pada fase atau beda fase 90, 270 dan 350. Kalau ini ditempuh dalam satu lingkaran penuh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah tegangan efektifnya? Nah, besarnya tegangan efektifnya itu adalah sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi tegangan maksimum dibagi akar 2, untuk akar 2 kan 1,4 sekian ya. Jadi tegangan efektifnya itu adalah 0,707 kali pi maksimum. Jadi ada di sini ya. Nah, kurang dari 1 kan. Kalau maksimum ini dari 1. Nih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kan arus efektifnya? Arus efektifnya juga sama dengan tegangan maksimum. Jadi arus efektifnya itu adalah arus maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi sama dengan 0,707 kali arus maksimum. Kemudian bagaimana kalau untuk tegangan rata-ratanya? Nih, tegangan rata-ratanya ya. Tegangan rata-ratanya itu adalah sama dengan 0,637 kali pi maksimum. Dan untuk arus rata-ratanya sama dengan I sama dengan 0,637 kali arus maksimum. Kita selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana kalau rangkaian resistor ya pada listrik arus bolak-balik. Jadi ada sebuah resistor yang dirangkai kemudian dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik ya. Nah, ini untuk mencari tegangan resistor ya, tegangan pada rangkaian resistor yang dirangkai dengan arus bolak-balik itu adalah tegangan maksimum kali sin kali omega frekuensi sudut kali sin WT ya. Nah, kemudian sekarang perhatikan ini adalah gambar diagram Pasor antar tegangan dan arus. Ingat bahwa resistor pada ini resistor tegangan dan arus listrik pada rangkaian resistor itu adalah sepase ya, sepase. Jadi ketika tegangan mencapai maksimum, arus juga mencapai maksimum. Jadi sepase. Nah, ini arus maksimum, tegangan pun maksimum. Maka diagram pasornya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di gambar. Ini adalah dan ini selalu berubah-ubah terhadap waktu ya, diagram pasornya antara arus dan tegangan itu yang sepase. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Bagaimana untuk mencari arusnya? Arus yang mengalir pada rangkaian resistor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ada sama dengan tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut dibagi dengan hambatan. Tegangannya karena dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Ingat bahwa tegangan arus bolak-balik itu adalah tegangan maksimum kali sin kali frekuensi sudut bagi dengan R ya. Tegangan maksimum kali R itu adalah sama dengan arus maksimum ya kali sin frekuensi sudut ya, sehingga bisa ditulis dengan pi maksimum sama dengan I maksimum kali R ya. Nah, yang selanjutnya
Nah, selanjutnya kita akan coba bahas soal ya. Nah, kita bahas soal. Ada suatu tegangan listrik bolak-balik, yaitu tegangan efektif 220 volt dirangkai, dipasang pada satu rangkaian yang terdiri dari dua hambatan, yaitu R1 40 ohm, ya, kemudian R2 70 ohm. Yang ditanyakan adalah berapakah arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Berarti yang ditanyakan berapa I1 ya, berapa I2 ya, kemudian berapa P1, kemudian juga ini P2 berapa P2, juga berapa P1. Nah, untuk menjawabnya adalah pertama kita cari dulu R totalnya ya. Untuk mencari I1 dan I2 kita harus cari dulu R totalnya. Di mana R1 dan R2 ini dirangkai secara seri, maka R totalnya adalah sama dengan R1 ditambah R2. Jadi 40 tambah 70 jadi 110 ini adalah R total. Kalau sudah dicari R total, maka kita cari I total ya. Mencari I total. Nah, I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama juga dengan arus efektif yang mengalir pada rangkaian. Karena ini rangkaiannya ada seri. Ya, ingat sifat-sifat rangkaian yang dirangkai secara seri itu kan arusnya adalah sama. Sehingga I1 atau sama dengan I2, sama dengan arus efektif, sama dengan arus total, itu ada V efektif dibagi dengan R total. P efektifnya 220 dibagi dengan R totalnya adalah 110, maka arus I efektifnya atau arus yang mengalir pada hambatan ke-1, arus yang mengalir pada hambatan kedua, atau I ya, arus yang mengalir pada seluruh rangkaian itu adalah 2 ampere. Nah, kemudian kita akan mencari berapa tegangan tegangan pada masing-masing resistor. Untuk mencari tegangan pada masing-masing resistor berarti P1 sama dengan P efektif ke-1. Jadi tegangan listrik yang mengalir pada hambatan ke-1. Karena arus efektif ini sudah kita dapat 2, ya ini 2. Nah, maka untuk mencari tegangan P1 atau P efektif pada hambatan ke-1 itu arus efektif kali R1. Ya, arus efektifnya 2, hambatannya adalah 40, jadi sama dengan 80. Kemudian, tegangan pada hambatan kedua, P efektif atau sama dengan P efektif kedua, itu ada arus I efektif pada hambatan kedua dikali R2. Nah, pada hambatan arus yang mengalir pada hambatan kedua itu ada arusnya sama dengan pada hambatan ke-1 yaitu 2. Hambatan keduanya ada 70, berarti 2 kali 70 adalah 140 volt. Nah, itu adalah tegangan pada hambatan kedua. Kemudian yang selanjutnya, nah yang B ditanyakan adalah berapa arus dan tegangan maksimumnya. Nah, untuk mencari tegangan maksimumnya adalah P maksimum sama dengan akar 2 kali P efektif ya. Masih ingat apa yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa P efektif itu sama dengan P maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi P maksimum sama dengan akar 2 kali P efektif. P efektifnya sudah kita dapat untuk hambatan ke-1 80, kemudian kali akar 2. Jadi 80 akar 2 itu P maksimum pada hambatan ke-1. Bagaimana pada hambatan kedua? Ya, berarti tinggal P efektif hambatan kedua dikali akar 2. Jadi, tegangan efektif pada hambatan kedua 140 dikali akar 2. Kemudian bagaimana arusnya? Ya, arusnya juga sama menggunakan rumus seperti yang sudah Ibu jelaskan. I efektif sama dengan I maksimum kali akar 2. Jadi I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. I efektifnya sudah kita dapat ya 2 ampere. Jadi 2 kali akar 2. Jadi arus yang maksimum yang mengalir pada hambatan ke-1 itu ada 2 akar 2. Nah, kemudian arus bagaimana arus yang mengalir pada hambatan kedua? Ya, karena ini rangkaiannya seri, arus yang mengalir pada hambatan ke-1 besarnya sama dengan arus yang mengalir pada hambatan kedua, yaitu sama dengan 2 akar 2 ampere.
Nah, yang berikutnya, bagaimana diagram Pasol antara arus dan tegangan pada masing-masing resistor ya. Nah, gambarnya karena ini adalah rangkaian antara resistor yang dirakit secara seri, itu kan sepase ya. Maka gambar pasornya untuk arus listrik gitu arahnya searah ya. Kalau arahnya ke kanan semua ya. Hanya nilainya nih, nilainya untuk arus pertama itu adalah 2/2, arus kedua juga sama 2/2. Makanya ini panjangnya juga sama. Ya, sedangkan tegangan maksimumnya itu ada sama dengan 80/2. Nih, sama dengan ini ya. Nah, Ibu ulangi ini pasor untuk arus pada hambatan ke-1 ya. 80 itu pada hambatan ke-1 ya, maaf. Ini hambatan ke-1, ini pada hambatan kedua ya. Nah, pada hambatan ke-1 ini besar arusnya dengan hambatan kedua itu sama ya. Nah, tapi tegangan listriknya adalah berbeda. Panjangnya pasol menunjukkan besarnya daripada tegangan ataupun arus ya. Tuh, kita lihat nih, tegangan maksimumnya 80/2 ya. Kalau yang pada hambatan kedua itu 140/2. 140/2 itu lebih besar daripada 80/2. Maka pasor untuk tegangan maksimum pada hambatan ke-1 itu adalah lebih kecil daripada pada hambatan kedua. Di mana pada hambatan kedua itu lebih besar karena nilainya juga adalah lebih besar. Gambar panjang pasor itu menunjukkan besarnya ya. Itu. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah rangkaian induktor ya. Jadi ada induktor yang dihubungkan dengan dengan tegangan arus bolak-balik. Ini gambar ya lambang dari tegangan arus bolak-balik di mana induktor ini mempunyai hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif ya atau lambangnya ada SL. Ini adalah hambatan ya induktor. Hambatan induktor atau yang disebut dengan reaktansi induktif. Reaktansi induktif. Jadi hambatan pada induktor. Kemudian antara pada rangkaian induktor itu terjadi beda fase. Nah, bisa kita lihat nih di sini di gambar ya. Nah, yang merah itu ada gambar arus atau gambar arus pada bolak-balik pada arus bolak-balik. Kemudian yang kuning itu gambar tegangan listriknya ya untuk pada induktor. Ini pada rangkaian induktor. Jadi antara arus dan tegangan terjadi beda fase. Arus di 0 maka tegangan sudah mencapai maksimum ya. Beda fasenya itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari besarnya arus ya pada rangkaian induktor? Ini I sama dengan sin ya W kali T ya, karena ini posisinya masih di 0 ya. Di 0 maka di sini I sama dengan I maksimum kali sin kali frekuensi sudut. Kalau untuk tegangan maksimum, untuk tegangan ya, untuk tegangan pada rangkaian induktor, ini tegangan pada rangkaian induktor, ini juga arus pada rangkaian induktor, itu sama dengan PM kali sin ya. Pi dibagi 2. Jadi karena terjadi beda fase 90 derajat dikurangi frekuensi sudut atau sama dengan PM Pi maksimum cos kali frekuensi sudut ya. Nah, atau ini untuk sin bisa dituliskan dalam bentuk persamaan I sama dengan sin T dikurangi V per 2 ya. Kemudian untuk tegangan induktornya bisa ditulis juga dalam bentuk Pi maksimum sin kali frekuensi sudut, di mana frekuensi sudutnya itu ada sama dengan 2pi kali F, ya V-nya itu ada 22/7, ya, atau 3,314, 3,314. Nah, 3,14 ya, 3,14 ya, 22 dibagi 7. Nah, kemudian hambatan pada rangkaian induktor atau disebut juga dengan reaktansi induktif itu sama dengan frekuensi sudut kali L ya. L-nya itu adalah induktor. Jadi L itu adalah induktor. Induktor. Induktor ya.
Nah, kemudian untuk mencari tegangan maksimumnya, ya, arus maksimum kali hambatan pada induktor. Ini hambatan pada induktor, ya. Sebenarnya ini bisa diturunkan ya dari persamaan hukum Ohm, ya, I kali R, ya. Tapi tegangannya tegangan maksimum, I-nya adalah I maksimum, R-nya pada hambatan pada induktor itu disebut dengan reaktansi induktif atau diberi lambang XL, di mana XL-nya itu adalah sama dengan frekuensi sudut kali induktor. Nah ini ya, ini beda fasenya 90 derajat. Ini diagram pasor dari induktor yang dirangkaikan pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, sekarang ini ada dua buah, ini adalah resistor, kemudian induktor yang dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan arus bolak-balik, tegangan arus bolak-balik. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, kemudian ini diagram pasornya, ya. Jadi arus itu adalah terjadi beda fase dengan tegangan dari hambatan dan induktor yang dirangkai secara seri, ya. Nah, arusnya untuk mencari arus rangkaian RL atau rangkaian resistor dan induktor yang dirangkai secara seri itu adalah sama dengan arus maksimum kali sin kali frekuensi sudut, ya. Sedangkan tegangannya adalah merupakan tegangan dari gabungan antara hambatan seri antara L dengan L atau antara resistor dengan induktor, ya. Ini induktor, kemudian ini adalah resistor. Itu ada VZ. VZ itu adalah gabungan, ya, gabungan tegangan gabungan antara tegangan yang mengalir pada resistor dan tegangan yang mengalir pada induktor, ya. Kenapa merupakan gabungan? Ingat, karena ini rangkaiannya seri. Kalau rangkaian seri itu mempunyai sifat rangkaian di mana tegangan listriknya adalah beda, ya. Jadi tidak sama antara P1 dengan P2 itu tidak sama. Kalau I1 itu sama dengan I2, ya. Jadi tegangan listrik yang pada hambatan, ya, pada resistor itu beda besarnya dengan tegangan listrik pada induktor, ya. Tapi arus yang mengalir pada arus yang mengalir pada resistor itu besarnya sama dengan arus yang mengalir pada induktor, ya. Sehingga di sini dituliskan persamaannya seperti itu. Jadi PM sama dengan sin kali frekuensi sudut kali fase, ya. Kemudian PM-nya itu atau tegangan maksimumnya itu sama dengan arus maksimum kali hambatan total, ya, hambatan total, di mana untuk mencari hambatan totalnya itu Z-nya itu atau impedansinya, ya. Z itu impedansi, ya. Hambatan total dari rangkaian itu adalah sama dengan Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat, atau bisa dituliskan dengan Z itu sama dengan akar, ya, dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, kemudian bagaimana tegangan listriknya? Tegangan listriknya juga sama, ya. Jadi tegangan listriknya itu adalah Fz sama dengan akar Fr kuadrat ditambah Fl kuadrat, ya. Kemudian kalau arusnya adalah sama, karena ini rangkaian seri, ya, antara resistor dengan induktornya dirangkai seri, maka arusnya sama. Kalau tegangan listriknya berbeda. Nah, kemudian untuk mencari arahnya, nah, kita bisa gunakan persamaan menggunakan tangan, ya. Jadi tan theta sama dengan tegangan pada induktor dibagi dengan tegangan pada resistor, atau hambatan pada induktor, reaktansi induktif dibagi dengan resistor, di mana frekuensi sudutnya adalah sama dengan 2V kali M. Nah, jadi pada diagram pasornya pada rangkaian RL itu adalah Pi mendahului I sebesar theta. Jadi I di posisi 0, sedangkan Pi sudah tidak di posisi 0, ya. Maka mendahului sebesar theta, ya. Ini apakah 90 derajat atau tidak? Ini tidak 90 derajat, ya. Nah, nggak mencapai maksimum. Nah, kita lanjutkan pada yang berikutnya.
Nah, ini kita coba ke latihan soal ya. Ini ada resistor ya 30 ohm, kemudian ada hambatan pada induktor atau reaktansi induktif yaitu 40 ohm dirangkai secara seri ya dan dihubungkan dengan arus yaitu pada tegangan 120 volt pada frekuensi 60 Hz ya. Nah, kemudian tegangan listrik pada hambatan 30 ohm itu sama dengan VR, tegangan listrik pada hambatan tegangan listrik pada induktor itu adalah VL ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa impedansi rangkaiannya atau hambatan rangkaian tersebut, kemudian berapa sudut fasenya, kemudian berapakah tegangan pada resistor dan berapa tegangan listrik pada induktor ya. Nah, untuk menjawabnya, untuk mencari Z atau impedansinya adalah ingat ya menggunakan rumus Z atau impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Jadi R-nya adalah 30 ya. Ini 30 nggak pakai kuadrat ya. Kemudian XL-nya adalah 40. Jadi 30 dikuadratkan, ini sebenarnya kuadrat bukan 0 ya. Nih kuadrat. Jadi 30 kuadrat karena R-nya 30 dikuadratkan, kemudian XL-nya atau reaktansi induktifnya 40, yang 40 dikuadratkan jadi sama dengan 900 ditambah 16.000 ya. Nah, jadi sama dengan 50 ohm ya akarnya. Hasil dari perhitungan tersebut. Jadi impedansinya adalah 50 ohm. Kemudian yang kedua, sudut fasenya. Nah, untuk mencari sudut fasenya, kita bisa menggunakan persamaan tan theta. Jadi, tan theta itu bisa kita pakai karena hambatannya sudah diketahui, berarti kita bisa menggunakan hambatan reaktansi induktif dibagi dengan R. XL-nya ada 40 atau reaktansi induktifnya 40, kemudian resistornya 30. Jadi theta sama dengan 53,1. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk mencari tegangan pada hambatan 30 ohm atau tegangan pada resistor, kita harus cari dulu arusnya yang mengalir pada seluruh rangkaian. Arus yang mengalir pada seluruh rangkaian adalah 120 dibagi 50. 120 itu adalah tegangan listriknya ya. Tegangan listrik efektifnya 120 dibagi Z-nya adalah hambatan totalnya atau dibagi impedansinya itu ada 50. Jadi 120 dibagi 50 sama dengan 2,4 ampere. Nah, yang 2,4 ampere ini adalah arus yang mengalir pada seluruh rangkaian ya. Arus totalnya. Jadi arus yang mengalir pada resistor sama 2,4. Arus yang mengalir pada induktor juga sama 2,4. Sehingga kalau sudah kita tahu berapa arusnya, berarti bisa kita mencari berapa tegangan listrik pada hambatan 30 ohm. Jadi arus 2,4 dikali hambatannya atau hambatannya 30, jadi ini adalah tegangan listrik pada resistor 30 ohm, 72 volt, ini 72 volt ya. Nah, kemudian yang berikutnya, berapa tegangan listriknya pada induktor ya. I berarti ya, arus yang mengalir pada induktor dikali hambatan pada induktor, itu 2,4 dikali 40 jadi 96. Ini 96 volt ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah rangkaian kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor yang dirangkai dirangkai kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, untuk mencari berapa arus yang mengalir pada kapasitor yang dirangkai dihubungkan dengan arus bolak-balik, yaitu I sama dengan I maksimum pakai sin ya kali frekuensi sudut. Nah, untuk tegangan maksimumnya, tegangan pada kapasitornya sama dengan tegangan maksimum ya kali sin, nah, frekuensi sudut dikurangi pi per 2. Pi-nya ini adalah 180 derajat. Jadi pi
atau tegangan listrik pada kapasitor sama dengan Pi maksimum kali sin kali frekuensi sudut dikurangi 90 derajat. Karena Pi itu 180 bagi 2, 90. Nah, kemudian untuk mencari tegangan maksimumnya adalah Pi maksimum dikali I maksimum dikali hambatan pada kapasitor, atau hambatan pada kapasitor disebut dengan reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif, ya. Nah, sedangkan untuk mencari hambatan pada kapasitor itu ada, atau reaktansi kapasitif itu sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi sudut kali C, di mana frekuensi sudutnya adalah sama dengan 2pi kali F. Nah, ini perhatikan diagram Pasor pada rangkaian kapasitor, ya, di mana pi itu adalah ketinggalan 90 derajat, ya. Nah, sekarang perhatikan nih, kalau arus di 0 nih, kemudian tegangan ini adalah sudah mencapai maksimum, ya. Jadi pi ketinggalan sebesar 90 derajat. Ini pada rangkaian kapasitor. Nah, kemudian selanjutnya kita coba latihan soal. Sebuah kapasitor 6 mikron farad, berarti ini C-nya, ya. Sebuah kapasitor 6 mikron farad dihubungkan dengan suatu listrik bolak-balik yang tegangan efektifnya, ya V-nya 220 dan frekuensinya 60 Z. Berarti ini F-nya. Berapakah reaktansi kapasitif? Berarti C-nya. Dan arus efektifnya, I efektifnya. Nah, untuk mencari XC, berarti kita gunakan persamaan XC sama dengan 1 per frekuensi sudut kali C. C-nya sudah ada, di soal diketahui 6 mikron farad, 1 mikron itu adalah 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 6 itu adalah 1 mikron. Kemudian, frekuensi sudutnya harus kita cari dulu, yaitu sama dengan 2V kali F. Jadi 2 kali 3,14 dikali frekuensinya sudah diketahui di soal 60, jadi sama dengan 376,8 rad per sekon. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan reaktansi kapasitif, kita dapatkan bahwa reaktansi kapasitifnya adalah 442,3 ohm. Ya. Nah, sekarang tinggal kita mencari berapa arus efektifnya. Nah, untuk mencari arus efektif itu ada Pi efektif kali hambatan pada kapasitor atau reaktansi kapasitif. Jadi 220 dibagi dengan 442,3. Jadi sama dengan arus efektifnya adalah 0,5 ampere. Nah, sekarang selanjutnya. Ini adalah rangkaian RC. Kalau yang tadi adalah rangkaian LC, kemudian kita bahas sekarang rangkaian RC, yaitu rangkaian resistor dengan kapasitor. Yang sudah dibahas rangkaian resistor dengan induktor. Nah, kita bahas yang rangkaian resistor dan kapasitor. Jadi ada sebuah resistor dan kapasitor, kemudian dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, kemudian perhatikan ke
bagaimana diagram Pasor pada rangkaian arus bolak-balik ya. Nah, diagram Pasor pada rangkaian arus bolak-balik untuk rangkaian RC itu adalah di mana V-nya tegangan listriknya adalah ketinggalan ya, ketinggalan sebesar theta daripada I. Ya, ketinggalan dari I. Ya, jadi kalau misalkan I sudah di 0, tegangan belum nyampe 0 ya. Kalau arus sudah mencapai maksimum, tegangan ya belum mencapai 0 ya. Jadi tegangannya ketinggalan dari I ya. Nah, untuk mencari berapa arus yang mengalir pada arus yang mengalir pada resistor ataupun yang mengalir pada kapasitor, itu ada besarnya sama dengan I maksimum kali sin kali WT. Ingat ya, ini rangkaian seri berarti arusnya sama. Baik arus yang mengalir pada hambatan, pada resistor maupun arus yang mengalir pada kapasitor itu besarnya sama. Sehingga I sama dengan atau I pada kapasitor sama dengan arus pada resistor atau arus yang mengalir pada seluruh rangkaian itu sama dengan arus maksimum kali sin kali W kali T. Kemudian bagaimana tegangan listriknya? Ingat tegangan listriknya pada hambatan resistor tidak sama dengan tegangan listrik pada kapasitor. Jadi FR-nya tidak sama dengan FC. Sehingga tegangan yang mengalir pada seluruh rangkaian itu sama dengan Pi maksimum kali sin kali frekuensi sudut dikurangi theta. Pm atau tegangan maksimum sama dengan I maksimum kali Z atau impedansinya. Dimana untuk mencari Z itu adalah sama dengan Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah min XC dikuadratkan atau Z sama dengan akar ya. R kuadrat ditambah XC kuadrat. Ya. Kemudian untuk tegangannya juga sama ya, sama. Jadi dengan hambatan, kemudian arusnya nih, ini bisa arusnya sama karena ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Sedangkan untuk mencari arahnya atau sudut fasenya itu menggunakan tangan, yaitu kalau menggunakan mana ini C ya, ini. Nah, kalau menggunakan tegangan ini salah nih ya. Untuk mencari sudutnya kalau menggunakan tegangan berarti tan theta dengan FC dibagi FR ya, ini FR. Kemudian kalau menggunakan hambatan berarti tan theta sama dengan XC dibagi dengan R ya. Di mana frekuensi ini sudut sama dengan 2V kali F. Nah, selanjutnya baik kita lanjutkan ya. Ini adalah ada 3 buah komponen ya, ada resistor, ada induktor, dan kemudian ada kapasitor yang dirangkai secara seri, kemudian hubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, untuk mencari berapa hambatan total dari rangkaian ketiga buah komponen tersebut, yaitu Z sama dengan ya, Z itu impedansi atau hambatan total dari 3 buah komponen resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkai secara seri. Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan, atau Z sama dengan akar ya dari R dikuadratkan ditambah dengan reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitif, kemudian dikuadratkan. Itu untuk mencari hambatan total dari ketiga buah komponen yang dirangkai seri dan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, untuk mencari tegangan totalnya juga sama ya, dengan menggunakan dengan persamaan VZ kuadrat. Jadi VZ itu ada tegangan total yang mengalir pada seluruh rangkaian. Kemudian sama dengan VR kuadrat ditambah tegangan pada induktor dikurangi tegangan kapasitor kemudian dikuadratkan. Sedangkan besarnya arus masing-masing itu adalah besarnya sama baik pada arus pada resistor maupun arus pada induktor maupun arus pada kapasitor ya. Nah, ini sesuai dengan sifat-sifat rangkaian yang dirangkai secara seri ya. Kemudian untuk mencari arahnya ya atau mencari fasenya itu ada reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitif dibagi dengan R, atau bisa juga dicari dengan menggunakan persamaan tegangan ya, persamaan tegangan.
Nah, kemudian rangkaian ini adalah rangkaian yang bersifat induktif ya. Jadi rangkaian RLC yang bersifat induktif itu adalah rangkaian yang apabila tegangan induktornya lebih besar daripada tegangan kapasitor, maka rangkaian itu bersifat induktif. Atau reaktansi induktifnya lebih besar daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian itu bersifat induktif. Jadi untuk rangkaian RLC ini ada yang bersifat induktif dan ada yang bersifat kapasitif. Jadi diulangi, untuk rangkaian resistor, induktor, kapasitor bersifat induktif jika tegangan induktifnya lebih besar daripada tegangan kapasitor atau reaktansi induktifnya lebih besar daripada reaktansi kapasitif. Nah, sedangkan untuk persamaan mencari I arus yang mengalir pada seluruh rangkaian, itu I maksimum dengan sino T, itu sama dengan persamaan yang lainnya juga dengan pi ya, pi yang mengalir atau tegangan listrik yang pada seluruh rangkaian itu sama pi maksimum kali sin kali frekuensi sudut kali sudut fase. Kemudian pi maksimum dengan I maksimum kali Z. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada diagram fase dari rangkaian yang bersifat induktif, itu di mana pi itu mendahului I ya. Jadi pi mendahului I. Jadi kalau I masih di 0, nah kalau pi sudah tidak di 0 ya, sudah tidak di 0 karena pi itu mendahului daripada I ya sebesar theta ya. Itu kita lanjutkan. Bagaimana kalau rangkaian RLC-nya itu bersifat kapasitif? Nah, untuk rangkaian RLC yang bersifat kapasitif itu adalah tegangan kapasitifnya lebih besar daripada tegangan induktor atau reaktansi kapasitifnya lebih besar daripada reaktansi induktif. Jadi itu bersifat rangkaian RLC yang bersifat kapasitif. Nah, kalau dilihat dari gambar diagram fasornya bahwa untuk rangkaian yang bersifat kapasitif ini, Pi-nya atau tegangan listriknya adalah ketinggalan daripada I. Ya, beda tadi dengan pada rangkaian induktif. Kalau rangkaian induktif itu ada I ya yang lebih dulu atau I yang kebalikan ya daripada kapasitif. Kalau yang induktif ya. Jadi I yang ketinggalan daripada Pi. Kalau yang rangkaian yang RLC bersifat kapasitif itu adalah V yang ketinggalan dari I. Jadi tegangan belum menyampai 0 kalau I sudah menyampai 0 ya. Kemudian bagaimana untuk mencari hambatan totalnya? Ya, hambatan totalnya juga sama seperti yang tadi ya, yang rangkaian induktif yaitu Z dikuadratkan sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Kemudian tegangan listriknya juga sama, PZ kuadrat sama PR kuadrat ditambah PL dikurangi PC kuadrat. Hanya bedanya nilainya aja. Tegangan kapasitornya lebih besar daripada tegangan induktor. Nah, arus listriknya juga sama karena ini sifat-sifat rangkaian ya, yang dirangkai secara seri itu sama baik pada DC maupun pada AC atau pada rangkaian yang dihubungkan dengan arus arah ataupun arus bolak-balik, itu sifat rangkaian yang dirangkai secara seri adalah sama, arusnya besarnya sama, kemudian tapi tegangan listriknya adalah berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya.
selanjutnya. Nah, bagaimana kalau suatu rangkaian itu terjadi resonansi ya? Nah, terjadi resonansi. Yang dimaksud dengan rangkaian RS yang terjadi resonansi itu pada saat hambatan induktornya sama dengan hambatan pada kapasitor. Jadi kalau hambatan induktornya sama dengan hambatan pada kapasitor atau reaktansi induktifnya sama dengan reaktansi kapasitif, maka akan terjadi resonansi ya. Nah, sehingga dari persamaan itu kita masih ingat ya, XL reaktansi induktif itu sama dengan W kali R, frekuensi sudut kali R. Kemudian yang reaktansi kapasitor itu ada W kali atau frekuensi sudut kali C, di mana frekuensi sudutnya itu adalah sama dengan 2Vf, ya. Sehingga kalau dimasukkan ke sini ke persamaan, kita akan dapatkan suatu persamaan bahwa terjadinya frekuensi resonansi itu pada saat SL sama dengan XC dengan frekuensinya adalah sama dengan 1/2V dibagi dengan 1/L kali C. Ya. Nah, kemudian ini IZ ya, IZ sama dengan IR sama dengan IC, kemudian sama dengan IR karena ini arusnya adalah sama ya, rangkaian seri ya. Hanya bedanya di sini aja bahwa terjadi resonansi apabila XL reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Kemudian pada saat terjadi resonansi, tegangan listrik adalah sepase dengan I. Jadi kalau tegangan listrik masih di 0, maka arus pun sama masih di 0. Ya. Nah, selanjutnya. Kita membahas latihan soal ya, ini bukan soal. Rangkaian elektrik dirangkai seperti gambar ya. Ini ada hambatan 8 ohm, kemudian ada induktor 32 mili Henry ya. Satuan induktor itu Henry, kemudian kapasitor itu 800 mikron farad ya. Mikron farad di mana 1 mikron itu 10 pangkat min 6. Yang ditanyakan adalah apabila saklar ini ditutup ya, maka berapakah beda potensial antara titik A sampai titik B? Berarti yang ditanyakan adalah tegangan pada hambatan resistor 8 ohm ya. Nah, untuk mencarinya kita cari dulu hambatan atau reaktansi induktifnya ya. XL sama dengan kemudian kita cari masing-masing hambatan karena untuk mencari tegangan listrik di antara A dan B atau tegangan listrik di VR ya, kita harus tahu dulu arusnya dikali hambatan ya, kali hambatan total ya. Untuk mencari hambatan total kan harus tahu dulu hambatan XL kemudian atau hambatan pada reaktansi induktif juga hambatan pada reaktansi kapasitif. Nah, kemudian jadi kita dapat nih dari situ setelah dihitung, dicari reaktansi induktifnya berapa, yaitu 4 ohm, reaktansi kapasitifnya berapa, 10 ohm, maka kita dapat
mencari Z-nya atau impedansi rangkaiannya ada 10 ohm. Kalau sudah dapat impedansi rangkaiannya, berarti kita tinggal cari I-nya. Ya, I-nya itu arus yang mengalir pada hambatan 8 ohm. Ya, nah, di mana ini hambatan arus yang mengalir total dulu ya, arus yang mengalir total dulu pada seluruh rangkaian. Nah, GGL-nya adalah 120 ya, dibagi Z-nya ada 10 sama 12 ampere. Nah, yang 12 ampere ini adalah arus yang mengalir pada hambatan resistor, arus yang mengalir pada induktor, sama dengan arus yang mengalir pada kapasitor. Ya, sama karena ini rangkaiannya seri. Maka untuk mencari tegangan listrik dari AB, tinggal kalikan arus dikali R ya. Karena antara A dan sampai ke B itu ada resistor. Jadi hambatannya menggunakan resistor. Jadi jawabannya adalah 96 volt itu adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, selanjutnya kita contoh soal lagi ya, soal yang berikutnya. Suatu rangkaian seri resistor 20 ohm dan kapasitor 1 mikrofarad dihubungkan ke sumber arus bolak-balik yang frekuensinya 500 rad per sekon. Berapakah induktansi dari induktor yang harus dipasang seri dengan rangkaian tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah berapa L-nya. Nah, jadi ini adalah rangkaian RLC ya. Nah, ada 3 buah, ada R, ini kapasitor. Nah, sedangkan untuk induktornya dicari. Nah, untuk mencari induktor ini kita cari dulu frekuensi sudutnya ya. Nah, dicari dulu frekuensinya. Nah, jadi kita dapatkan frekuensinya adalah 250 dibagi dengan V. Nah, kita gunakan terjadinya resonansi, ingat tadi, bahwa terjadinya resonansi itu adalah pada saat XL sama dengan XC, ya. Nah, kemudian, nah di sini kan, bentar, lanjut. Nah, di sini ada kata-katanya, terjadi resonansi. Kalau terjadi resonansi, maka kita gunakan persamaan ini, ya. Nah, jadi, tapi sebelum kita mencari L-nya, kita harus cari dulu frekuensinya ini. Ya, dengan menggunakan frekuensi sudut. Karena diketahui ini 500 rad per sekon. Masukkan, ya. Nah, ininya 500 rad per sekon sama dengan 2 VF. Jadi F didapat 250 per V. Kemudian kita masukkan F-nya 250 per V ke 5 sama dengan 1 per 2 V. Dikali 1 per akar dari L-nya yang kita cari, kemudian C-nya adalah 1 mikrofarad, atau 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Kemudian jadi kita sederhanakan, akhirnya kita dapat induktornya, ya, induktornya ada 0,25 Henry. Jadi rumus yang kita pakai resonansi karena di soal sudah diketahui ya, dijelaskan tentang agar terjadi resonansi. Jadi induktornya adalah 0,25 Henry. Nah, yang selanjutnya adalah nanti coba berlatih ya, berlatih soal-soal dari apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ya nanti bisa menyelesaikan soal ini. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau mencoba untuk belajar. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.